Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini 6 Mei 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita semua sehingga kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melalui masa-masa sulit kita dan senantiasa dapat terus bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 434. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara terkasih, ketika saya masih melakukan praktek di sebuah jemaat, ada seorang ibu yang menceritakan tentang saat-saat terakhir suaminya sebelum ia meninggal. Ibu ini bercerita bahwa sebelum suaminya meninggal dunia karena sakit yang parah di rumah sakit, suaminya ini sempat menitipkan pesan kepada anak laki-lakinya melalui sang istri. Ia berpesan supaya anak laki-lakinya ini mau menjadi pelindung dan perawat ibunya sampai akhir hayatnya. Ia juga berpesan supaya anaknya ini kerja yang benar, supaya sukses
dan bisa membantu ekonomi keluarganya. Ia meminta maaf karena selama ini tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anak laki-lakinya. Setelah itu, beberapa saat kemudian ia koma dan masuk ICU dan tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, bapak ini kemudian meninggal dunia. Saudaraku, jika kita tahu bahwa waktu hidup kita sebentar lagi, barangkali kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan menitipkan pesan-pesan kepada orang-orang terdekat kita. Inilah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Detik-detik mendekati penyalibannya, Tuhan Yesus menitipkan pesan kepada murid-muridnya. Pesan itu adalah agar mereka hidup saling mengasihi. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih. Ada kasih filia, yaitu kasih persahabatan. Ada kasih eros, yaitu kasih suami istri. Ada kasih storge, yaitu kasih keluarga atau kasih persaudaraan. Dan ada kasih agape, yaitu kasih yang Allah tunjukkan, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih tanpa syarat. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya ini adalah perintah untuk mengasihi dalam pengertian kasih agape. Murid-murid Tuhan Yesus didorong untuk saling mengasihi dengan kasih seperti yang Allah tunjukkan, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih tanpa pamrih. Seperti yang kita tahu, Allah mengaruniakan anak tunggalnya untuk keselamatan dunia. Jikalau kita berbicara tentang tunggal, berarti kita berbicara tentang satu-satunya. Allah menyerahkan apa yang ia miliki hanya satu-satunya demi keselamatan dunia. Mengapa? Karena Allah mengasihi dunia ini dan Dia rela berkorban. Apakah kita di dunia ini bisa menerapkan kasih agape, kasih yang rela berkorban? Saudara terkasih, di dunia masa kini dalam praktiknya, mengasihi sesama menjadi perintah Tuhan yang sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh zaman. Orang cenderung memikirkan dirinya sendiri. Kalaupun mengasihi, orang cenderung mengasihi sesamanya yang mengasihinya. Padahal Tuhan pernah berkata di dalam Lukas 6 ayat 32, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Saudara terkasih, sekalipun demikian, tentu di dalam keseharian kita masih bisa menjumpai orang-orang yang benar-benar mengasihi sesama dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Apakah kita adalah salah satu dari orang-orang itu? Bagaimana sebetulnya agar kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih agape? Ada beberapa hal yang bisa kita tempuh agar kita bisa menerapkan kasih agape atau kasih Allah tanpa pamrih, kasih Allah yang rela berkorban. Yang pertama, percayalah bahwa Allah selalu memelihara kita. Biasanya orang sulit mengasihi sesama karena ia merasa dirinya sendiri belum aman. Ia cenderung mencari selamat dan aman sendiri dulu, baru memikirkan orang lain. Jika kita beriman kepada Allah dan kita beriman bahwa Allah selalu memelihara kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, kita akan mudah mengasihi orang lain. Kita yakin Allah akan menjaga kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita selalu diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu mencemaskan diri kita sendiri, karena kita sudah dijamin oleh Allah. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan sesama kita, mengasihi mereka. Jadi mulailah dengan iman bahwa Allah selalu memelihara kita dan telah memelihara kita. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri dan saatnya mengasihi dan memikirkan sesama kita. Yang kedua, pengosongan diri. Mengasihi sesama perlu disadari akan menguras hati dan pikiran, akan mengorbankan waktu, tenaga, dan materi.
Pengosongan diri menolong kita untuk melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan tertentu saat kita mengasihi orang lain. Misalnya, kita mengharapkan supaya orang lain merespon sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika orang itu tidak menunjukkan respon sesuai dengan ekspektasi, mulai gelisahlah hati kita. Jika kita berhasil dan benar-benar mengosongkan diri, kita tidak menunggu ekspektasi itu. Bahkan kita tidak mencari balas budi dari apa yang telah kita tunjukkan, apa yang telah kita lakukan itu. Kita tidak akan terganggu dengan respon sesama kita, sekalipun respon itu negatif. Oleh karena itu, mengasihi sesama, marilah kita lakukan terlebih dahulu pengosongan diri. Saudara terkasih, marilah kita saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Awalilah dengan iman pada pemeliharaan Tuhan dan upayakanlah pengosongan diri. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami sekali lagi pada hari ini agar kami mengasihi sesama kami dengan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Kami sulit tentunya untuk menerapkan kasih seperti yang Engkau tunjukkan itu. Tetapi kami memiliki kekuatan melalui Roh Kudus untuk dapat mencapai kasih itu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat terus diyakinkan oleh Tuhan dan beriman kepada pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir lagi pada diri kami sendiri dan sehingga kami menunda untuk mengasihi orang lain. Ajarkanlah kami untuk kami dapat mengosongkan diri kami, agar kami tidak bergantung kepada respon sesama kami, tidak bergantung kepada apa yang bisa orang lain kembalikan kepada kami setelah kami mengasihi mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami supaya firman Tuhan ini benar-benar dapat melekat di dalam kehidupan kami dan kami benar-benar dapat wujudkan dalam keseharian kami. Di dalam doa syafaat ini kami berdoa juga bagi gereja seluruh dunia ini Tuhan. Sekalipun kami berasal dengan dasar ajaran yang berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mempersatukan kami sebagai satu tubuh dengan banyak anggota yang saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Biarlah kami benar-benar hidup memperjuangkan kebaikan di dunia ini, memajukan segala sesuatu yang baik di tempat di mana kami hidup dan bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memperlengkapi kami semuanya dan terus memperjuangkan kesatuan di antara kami sehingga kami dapat hidup benar-benar sebagai satu tubuh Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada hari ini kami masih berhadapan dengan COVID-19. Berilah kekuatan kepada pemerintah kami agar tetap dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan yang baik untuk bangsa ini. Berilah kekuatan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana mereka terus berhadapan dengan situasi pandemi ini. Berikanlah juga hikmat kepada kami sebagai masyarakat, agar kami dapat mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, umat Islam, yang sebentar lagi mereka akan memasuki Idul Fitri. Biarlah perayaan keagamaan ini dapat berlangsung dengan baik, dengan aman. Biarlah Tuhan jaga mereka dan jauhkan mereka dari virus corona. Kami percaya Tuhan juga yang akan memperlancar kegiatan keagamaan di masa Idul Fitri, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diimani oleh mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kedamaian, keamanan di saat-saat Idul Fitri semuanya dapat terlaksana secara baik dan kondusif. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik bagi gereja kami maupun bagi bangsa kami. Kami percaya Kau akan senantiasa menyertai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami mengerjakan pekerjaan tangan Tuhan dan mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di dalam persekutuan doa malam yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.